Lestari dengan NIM 105191713. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Jalaluddin FA SHMH. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengawasan keuangan negara. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian pengawasan keuangan negara. Pengawasan merupakan kegiatan yang menjamin agar seluruh pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran negara agar tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. Pengawasan keuangan negara sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran. Namun, pengawasan keuangan negara sesungguhnya merupakan bagian integral dari pengurusan keuangan negara secara keseluruhan. Baiklah, yang kedua yaitu akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan berdasarkan objeknya itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama pengawasan terhadap penerimaan negara yang meliputi yang pertama ada pengawasan terhadap penerimaan pajak. Nah, yang mana dalam hal ini diutamakan kepada pengawasan represif. Pengawasan penerimaan pajak dilakukan oleh kantor inspeksi pajak dan atasan fikis terhadap wajib pajak atau wajib pungut sesuai dengan undang-undang perpajakan. Yang kedua, pengawasan terhadap penerimaan non-pajak. Penerimaan non-pajak yang termasuk adalah seperti uang legalisasi, denda-denda, dan lain-lain. Pungutan yang sah dilakukan oleh ordonator secara langsung. Instansi atau bendaharawan penyetor tetap yang mengurus sendiri administrasi penerimaannya. Penyetoran biasanya dilakukan dalam sebulan ke kantor kas negara pada Bank Indonesia dalam sebulan itu 1 kali. Kemudian, yang kedua yaitu pengawasan terhadap pengeluaran negara. Pengawasan menurut sifatnya yaitu yang pertama ada pengawasan preventif, yang mana pengawasan ini dilakukan sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Kemudian, yang kedua itu ada pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen surat penanggung jawab bendaharawan. Pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan dengan apa yang telah terjadi. Kemudian, pengawasan menurut ruang lingkup yaitu ada pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan eksternal. Kemudian materi yang ketiga yaitu apa sih perbedaan antara pengawasan melekat dengan pengawasan fungsional? Pengawasan melekat yaitu sebagai suatu serangkaian kegiatan yang mana ialah bersifat sebagai suatu pengendalian yang mana terus-menerus, yaitu dilakukan oleh suatu atasan langsung, yakni terhadap bawahannya, secara preventif atau juga represif, agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan juga efisien, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan pengawasan fungsional, yang mana ialah dilakukan oleh aparat negara yang dibentuk khusus guna untuk membantu pimpinan dalam menjalankan suatu fungsi pengawasan di dalam lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabannya. Pengawasan ini yaitu bersifat relatif, yang artinya pengawasan ini adalah jika diadakan akan lebih baik, tetapi jika tidak dilakukan juga tidak dilarang. Karena pengawasan ini sifatnya hanya pengawasan pembantu. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.